Terima kasih saudara, Anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Raya Kecamatan Kabat, Banyuwangi. Akibatnya sopir angkutan umum terluka akibat terjepit kabin yang ringsek. Sedangkan 2 emak-emak pengendara motor berboncengan dilarikan ke rumah sakit. Arus lalu lintas di Jalan Raya Kecamatan Kabat, Banyuwangi sempat tersendat usai kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 kendaraan pada Senin siang. Akibatnya sopir angkutan umum bernama Dovir terjepit kabin mobil yang ringsek, sedangkan 2 emak-emak berboncengan motor harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka-luka. Sopir yang terjepit kabin berhasil dievakuasi setelah warga menarik paksa bodi mobil yang ringsek menggunakan pipa besi. Kecelakaan bermula saat angkutan umum yang dikemudikan Dovir menabrak minibus yang hendak berbelok menuju sebuah hotel. Sedangkan pengendara motor emak-emak berboncengan tak sempat mengerem hingga menabrak angkutan umum di depannya. Antara kendaraan IS, sepeda motor sama kendaraan dari arah sama-sama dari arah selatan ke utara. Ya, karena kurang fokusnya maka terjadi kecelakaan. Untuk korban masih dibawa di Fatima, penanganan medis, agak ringan. Demikian laporannya keberadaan terjadi di depan Hotel Kabat. 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi ke kantor Satlantas Polresta Banyuwangi, sedangkan angkutan umum yang ringsek harus ditarik menggunakan mobil derek karena kemudi tak berfungsi akibat kecelakaan. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, Satreskrim Polresta Sidoarjo meringkus belasan remaja nakal dan di bawah umur yang berniat akan melakukan tawuran. 4 remaja terpaksa ditahan dan diproses hukum karena membawa berbagai senjata tajam. Belasan remaja di bawah umur digelandang tim gabungan Raimas Satsabara dan Satreskrim Polresta Sidoarjo di kawasan pemukiman warga Desa Kedung Kendo, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Dari hasil pemeriksaan polisi, mereka kedapatan membawa sejumlah senjata tajam berbagai jenis, seperti samurai, celurit panjang, dan busur panah. Mereka mengaku akan tawuran dan aksi balas dendam dengan kelompok remaja lainnya, yang akhirnya gagal dilakukan karena terpergok polisi yang sedang melakukan patroli. Dari belasan remaja yang ditangkap, polisi menahan 4 remaja di bawah umur untuk diproses lebih lanjut, karena terbukti membawa senjata tajam yang membahayakan orang lain. Ini metodenya kita melakukan patroli dengan sasaran khusus, ya, yaitu kelompok-kelompok pemuda yang kita indikasikan sebagai komunitas-komunitas yang akan melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan-kegiatan yang melakukan tawuran, ya, kebetulan menggunakan senjata tajam. Ya, tentunya himbauan khususnya kepada para orang tua, karena yang terjaring ataupun yang diamankan ini rata-rata anak, dan kemudian yang kami tetapkan pelaku juga adalah anak. Kami himbau orang tua agar memberikan atensi penuh, ya, terhadap kegiatan-kegiatan anak di luar jam-jam yang tidak wajar, karena sangat berpotensi mereka ini terbawa oleh lingkungan yang tidak baik. Sedangkan remaja lainnya yang berniat terlibat tawuran sudah didata dan dipulangkan agar diberikan pembinaan oleh orang tuanya. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, sepekan jelang siswa masuk sekolah, pedagang alat tulis sekolah di Lamongan meraup omset hingga puluhan juta rupiah. Kenaikan omset terjadi karena banyak orang tua siswa memborong alat tulis seperti buku hingga kotak pensil. Seperti inilah keramaian saat para orang tua siswa mendatangi toko alat tulis yang berada di Jalan Basuki Rahmat, Kota Lamongan. Mereka sibuk memilih alat-alat tulis seperti buku, pensil, penghapus, hingga kotak pensil. Cindy, salah satu pembeli, mengaku datang ke toko ini karena harganya relatif murah dan lengkap. Ia membeli perlengkapan alat tulis sekolah untuk adiknya yang akan memasuki tahun ajaran baru di sekolahnya. Mau beli buku buat adik sekolah sih. Kenapa beli di sini? Jadi dulu juga suka beli di sini. Oh, gitu ya? Iya. Lengkap gitu. Iya. Artinya nggak cocok. Enggak, ada lagi di rumah. Mau beli apa aja? Mau beli buku sama perlengkapan alat tulis.
Sementara itu Matrais, pemilik toko mengatakan tokonya ramai pembeli yang datang sejak pagi hingga malam hari, terjadi sejak sepekan terakhir. Alat tulis sekolah yang paling banyak diburu adalah buku tulis, pensil, penghapus, pulpen hingga kotak pensil. Kondisi tersebut berimbas dengan naiknya penjualan hingga 200% dengan omset mencapai puluhan juta rupiah setiap harinya. Kebutuhan alat tulis sekolah Seperti apa itu? buku, pensil, pulpen, tepak-tepak itu banyak Mas. Kalau harganya mulai berapa? Mas, naik. Ada kenaikannya? Ya ada kenaikan sedikit, cuma ya berapa persen ya, 2%, 3% gitu Pak. Kalau sehari habis berapa buku? Oh, mendetail kurang pasti Mas, tapi yang jelas itu puluhan box per hari. Pedagang alat tulis memprediksi permintaan akan terus naik dan puncaknya terjadi pada H-3 menjelang para siswa masuk sekolah. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, ada fenomena menarik setiap kali tahun ajaran baru tiba di Kabupaten Ngawi. Warga kerap memenuhi kantor pegadaian untuk menggadaikan barang pribadinya, mulai dari emas hingga traktor sawah untuk keperluan biaya sekolah anak. Fenomena itu salah satunya terjadi di kantor pegadaian di Kota Ngawi. Puluhan traktor untuk membajak sawah berjajar rapi di halaman, bukan tanpa sebab. Traktor itu sengaja digadaikan pemiliknya, antara 5 hingga 15 juta rupiah. Uangnya untuk keperluan biaya sekolah anak. Selain mesin pembajak sawah, sejumlah warga juga menggadaikan perhiasan emas. Salah satunya Istiana, warga desa Kersoharjo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Istiana menggadaikan 10 gram emasnya untuk mendapatkan pinjaman 3 juta rupiah untuk membayar kebutuhan sekolah anaknya. Cari uang Pak, di gadaian sini kan paling mudah, cepat, gade emas. Ini tadi gade emas, Bu? Iya, Buat apa, Bu? buat kebutuhan anak mau masuk sekolah, buat beli seragam, beli sepatu. Buat ongkos jahit seragam Iya, juga. nggih. Digade berapa, Bu, emasnya? Kurang lebih, tergantung emasnya tadi cuma dapat 3 juta. Selama tahun ajaran baru ini memang ada peningkatan ya, khususnya mereka yang menggadai perhiasan, yang kemudian yang sudah pernah digadaikan mereka tuh cenderung minta tambah atau uang pinjamannya dinaikkan lagi untuk menutup kebutuhannya itu tadi, memenuhi kebutuhan anak sekolah. Kebanyakan mereka kemarin waktu ditanya, Bu, keperluannya apa? Mereka itu untuk membayar UKT seperti itu. Kan ini mahasiswa kan waktunya membayar UKT atau masuk sekolah baru untuk anak-anak yang SD, SMP dan seterusnya. Lah ini di sini ini tampak traktor banyak sekali, ini memang salah satunya juga selain emas, mereka itu kan daerah Ngawi kan daerah pertanian. Mereka tuh membawa traktornya ke sini. Dan sebagian lagi juga ada di Tebus karena memang bulan-bulan ini kan daerah Ngawi dan sekitarnya juga lagi panen. Jadi mereka ambil atau begini, mereka itu tukar emasnya dimasukkan kemudian untuk nebus traktornya itu tadi. Sejumlah warga mengaku menggadaikan barang pribadi adalah langkah mudah memperoleh pinjaman uang dengan resiko yang kecil dibandingkan persyaratan meminjam di bank maupun resiko meminjam di pinjaman online atau pinjol. Dirgo Siono melaporkan dari Ngawi. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Madari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.